Shalom. Damai di hati. Selamat malam persekutuan anggota muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online PAM GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kita boleh dapat berkumpul dari rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di saat malam hari ini. Untuk pelayan firman Tuhan kita di saat malam hari ini, kita akan dilayani oleh Guru Jemaat Paulus Yarum. Kita akan memulai dengan ibadah kita di malam hari ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh berada di rumah kami masing-masing. Kami menyiapkan hati kami untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kita duduk kembali. Mazmur pujian kita terdapat dalam Mazmur pasal 50, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membaca perikopnya dan kita akan menyimaknya bersama-sama. Perikop ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak
aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Tuhan, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang hendak bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Demikianlah jauh Mazmur pujian kita. Untuk mengaminkannya, sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Saya mengajak kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami telah bermazmur bagi Tuhan. Kami juga saat ini telah mengumpulkan persembahan syukur kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini, Tuhan.
agar dapat menopang pelayanan-Mu dalam jemaat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan. Kiranya Engkau melipat gandakan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Untuk menjemput pelayan firman kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 184, ayatnya yang pertama, Yesus sayang padaku. Teman-teman pemuda dan pemudi yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terangkat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, atas kasih dan perkenan-Mu bagi kehidupan kami sebagai umat-Mu, terlebih khusus bagi kami sebagai persekutuan anggota muda-mudi di dalam Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kami bersyukur atas perkenan-Mu bagi kami. Di saat ini kami mengangkat segala pelayanan ini. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami hendak membaca dan mendengar akan sabda firman. Namun sebelumnya kami memohon kepada Engkau, biarlah Engkau menguatkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, bekerja dalam hati dan hidup kami, dalam lingkungan di mana kami ada di saat ini, ya Tuhan. Biarlah segala firman yang hendak kami baca dan kami dengar ini menjadi kekuatan dalam hidup kami dan membawakan damai sejahtera dalam segala pelayanan, segala pekerjaan, segala langkah hidup kami. Di mana saja kami berada, kami penuh dengan damai dan sukacita. Inilah kami ya Tuhan. Kami siap sambut membaca dan mendengarkan apa kata firman-Mu di saat ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Perikop yang berkata, nasihat terakhir. Eudio ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos,
temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat malam ini. Kita akan menyanyi bersama-sama dalam janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak
tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Teman-teman pemuda dan pemudi yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama, saya membawakan tema bagi kita yang berkata, doa adalah obat yang mengubah kekhawatiran menjadi sukacita. Doa adalah obat yang mengubah kekhawatiran menjadi sukacita. Persekutuan muda-mudi yang dikasihi dan diberkati, selama kita masih ada di atas muka bumi ini, siapapun dia, dimanapun dia, tidak terlepas dari masalah. Entah masalah pribadi, keluarga, dalam kerja, bahkan dalam organisasi, sekolah, kuliah, dan pelayanan gereja. Dalam ekonomi dan politik dan sebagainya. Sebagai saudara dan saya, setiap kita yang merasakan adanya masalah pasti ingin cepat keluar dari beban masalah itu. Dan semua itu dengan adanya sebuah keputusan yang harus kita ambil dan lakukan agar semua masalah bisa clear dan tidak adanya beban lagi. Namun lebih bermasalah lagi adalah adanya kekhawatiran di saat keputusan yang mau kita ambil dan lakukan untuk keluar dari masalah tersebut. Sudah betulkah saya mengambil keputusan ini? Tepatkah atau tidak? Bahkan saran teman saya dengan solusi untuk keluar dari masalah apapun, iya atau tidak, jadi tanda tanya. Saudara yang terkasih, ini yang dinamakan khawatir. Dan khawatir itu pun ada karena adanya masalah. Nah, firman Tuhan di saat ini membicarakan kisah dari kedua wanita, yaitu Euodia dan Sintike, yang adalah sebagai hamba Tuhan yang dalam pelayanan mereka tidak akur, pro dan kontra, sehingga mempengaruhi jemaat di Filipi. Apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus saat dia ada dalam penjara, yaitu berkata di dalam ayatnya yang kedua, "Kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan." Dan Rasul Paulus pun meminta kepada Sunzugos sebagai teman Paulus yang setia juga, agar membantu Paulus dalam menyelesaikan masalah antara kedua hamba Tuhan ini yang tidak sehati dalam pelayanan Injil. Kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ketiga. Sebab dampak dari ketidaksetiaan dan sepikir itu akan mempengaruhi pelayanan pertumbuhan iman jemaat dan pekabaran Injil. Paulus berkata pada ayatnya yang keempat, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Artinya, pelayanan yang dilakukan adalah di dalam Tuhan. Maka harus adanya sukacita, bukan adanya masalah. Bukan adanya beban khawatir dan lain-lain. Terus bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Pada ayatnya yang kelima berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang." Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya, agar adanya berkat yang didapati oleh kedua orang ini, bukan adanya kutuk.
adanya Injil yang diresapi umat bukan masalah. Sebab Tuhan sudah dekat. Maka lakukanlah pekerjaan Tuhan ini dengan sehati sepikir. Yang membawakan damai, sukacita, dan berkat bagi pribadimu dan jemaat di Filipi. Dan lagi Paulus pun berkata pada ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampai di sini kita mendapati titik terang bahwa inilah yang menjadi inti dari penguatan Rasul Paulus bagi kedua hamba Tuhan yang hidup dalam masalah, yaitu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Cukup nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka semua pelayanan akan berjalan dengan baik dan membawakan damai dan sukacita. Baik bagi pribadi hamba Tuhan, bahkan bagi umat di Filipi. Itu yang terpenting. Akhirnya ia menguatkan mereka kepada para hamba Tuhan. Yaitu pada ayatnya yang ke-7 yang berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa Tuhan menguatkan Rasul Paulus supaya jangan kedua hamba Tuhan ini melakukan segala pekerjaan Tuhan dengan bersandar pada akal dan pikiran mereka. Sebab Paulus tahu bahwa ketidaksehati dan sepikiran, adanya masalah dan kekhawatiran itu terjadi karena pribadi masing-masing berjalan berdasarkan akal dan pengetahuan mereka, tanpa bersandar dalam doa kepada Tuhan. Dan pada ayatnya yang ke-8, bagian akhir mengingatkan kepada mereka, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya, maukah Anda bersandar pada akal dan pengetahuan atau pada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur? Saudara yang terkasih, di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Maka dengan ini kembali kepada pribadi para hamba Tuhan untuk memilih dengan baik dan tepat. Mengambil sebuah keputusan untuk bersandarkah kepada Tuhan atau kepada akal mereka. Namun dengan adanya nasihat Rasul Paulus melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja padanya, sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Jemaat di Filipi bertumbuh dalam iman dan pelayanan Injil. Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita untuk pentingnya mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah. Dan keputusan itu jangan dengan adanya kebimbangan atau kekhawatiran. Sebab keputusan yang kita ambil, jika itu baik dan tepat, maka akan memberikan hasil yang baik, yaitu selesainya sebuah persoalan dan membawakan berkat sukacita dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita di kitab Perjanjian Lama, yaitu dari 2 Tawarik pasal 20,
yang berperikop kemenangan atas Moab dan Amon. Saat itu ada dua kelompok musuh yang akan menyerang Yosafat dan bangsa Yehuda, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Pada saat itu, salah seorang staf militernya memberi laporan intelijen bahwa suatu laskar yang besar datang mendekat untuk menyerang bangsa Yehuda. Pada situasi dan kondisi seperti itu, sebagai raja, tentu Yosafat diperhadapkan untuk memilih berbagai strategis militer yang disodorkan oleh para penasehat militernya. Sebagai manusia, wajar adanya ketakutan. Namun ia tidak terlalu panik dan Yosafat mengambil suatu keputusan strategis yang agak aneh dari ilmu kemiliteran, yaitu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Pada saat itu, Yosafat dan bangsa Yehuda mencari Tuhan. Tuhan berfirman, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan." Dan karena Yosafat telah mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan, terlebih dahulu dalam doa, akhirnya Tuhan menyertai dia dan memberi kemenangan kepadanya. Tanpa mereka harus bertempur, bahkan mereka mendapat bonus berkat dari hasil jarahan dari para musuhnya tersebut. Jadi, keputusan yang tepat akan berdampak pada masa depan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengambil keputusan yang tepat yang menyangkut hidup kita? Janganlah sampai kita melewatkan hidup ini dengan keputusan yang salah. Keputusan yang kita ambil harus didasari di dalam doa, karena itu akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Persekutuan pemuda-pemudi yang dikasihi, pentingnya sebuah keputusan bagi semua manusia, terlebih bagi kita sebagai muda-mudi yang gampang ada dalam masalah, baik masalah pekerjaan dan pelayanan. Akhirnya firman-Nya berkata di dalam ayatnya yang ke-9, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian renungan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita akan mengangkat pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang.
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu di dalam syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Yang terlebih khusus bagi kami persekutuan muda-mudi dalam Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Yang dimana pada saat ini Engkau masih berkenan dan melayakkan kami beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tahu dan kami sadar bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan dan kebolehan kami, tetapi turut dan campur tangan-Mu dalam segala persekutuan pelayanan ibadah ini. Kami sudah bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bermazmur bagi Engkau dan juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapati dan terima melalui ibadah ini, kami penuh dengan damai dan sukacita. Dan jadikanlah kami sebagai penerus Injil kebenaran firman. Ajarlah kami supaya bersandar penuh kepadamu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biarlah persekutuan dan pelayanan kami ini bertumbuh dan menghasilkan buah dalam segala pelayanan kami. Sebab kami adalah penerus dalam menyebar luaskan kabar sukacita-Mu, yaitu firman-Mu. Berkatilah segala langkah hidup kami. Berkati setiap badan pengurus dan segala yang terlibat dalam pelayanan. Baik dari ketua, sekretaris, bendahara, bahkan sampai pada badan-badan pengurus lain yang ikut terlibat dalam memikul tanggung jawab pelayanan ini. Kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Kami juga tak lupa berdoa dan menyerahkan majelis pendamping muda-mudi yang senantiasa setia membimbing dan melayani, serta ada terus dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati langkah hidup dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk semua program pelayanan kami, baik yang sudah berjalan bahkan yang belum berjalan. Kiranya Tuhan menyertai agar menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan, teman dan sahabat kami sebagai muda dan mudi yang bekerja dalam mencari pekerjaan, yang sakit dan yang juga dalam mencari jodoh, yang ada dalam suka dan bahkan dalam duka. Engkau sertai ya Tuhan. Agar teman dan sahabat kami sebagai muda-mudi dapat merasakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami yang nyata. Biarlah Engkau menerima dan memberkatinya, sehingga dapat berguna di dalam segala pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan yang terjadi di saat ini, baik yang hadir dan yang terlibat mengangkat segala pelayanan ini. Tuhan, berkatilah kami semua. Setiap situasi yang terjadi, biarlah Engkau memberikan kenyamanan dan keamanan di mana kami tinggal, kami bekerja, dan kami melakukan pelayanan ini. Kondisi di masa COVID-19 di saat ini, kami juga bawa dan pertaruhkan kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berperkara di dalam segala yang kami naikkan kepada Engkau.
Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, kami memohon, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, serta layakkan kami sebagai milik kepunyaan. Dan janganlah kehendak kami yang jadi dalam doa ini, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan bersyafaat di saat ini. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman sekalian, kita mengangkat pujian berkata, "Aku percaya." Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima akan berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Allah sumber segala berkat menyertai kehidupan dan pelayananmu, menjaga keluar masukmu, serta memberikan saudara damai dan sukacita. Amin. Selamat malam saudara-saudara, demikian ibadah kita di saat malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Shalom.